Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 PGSD Nondrek semester 2 akan menyampaikan tentang metode pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sylvia Apriliani. Metode. Apa itu metode? Metode adalah prosedur pembelajaran yang difokuskan pada pencapaian tujuan. Dan metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran secara optimal sesuai dengan materi dan mekanisme metode pembelajaran. Metode pembelajaran ada yang berpusat pada guru dan ada yang berpusat kepada siswa. Untuk lebih lengkapnya, kami akan menyampaikan macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama, metode karya wisata. Kedua, metode talking stick. Ketiga, metode simulasi. Keempat, metode discovery learning. Kelima, metode brainstorming. Keenam, metode diskusi. Dan ketujuh, metode pembelajaran luar kelas. Saya sendiri akan menyampaikan metode yang pertama dan metode yang kedua. Metode yang pertama yaitu metode karya wisata atau outdoor. Menurut Anita, pembelajaran outdoor hampir identik dengan pembelajaran karya wisata. Artinya, aktivitas belajar siswa dibawa keluar kelas. Menurut Muhlis, pembelajaran luar kelas adalah guru mengajak siswa belajar di luar kelas untuk melihat peristiwa langsung di lapangan dengan tujuan mengakrabkan siswa dengan lingkungannya. Melalui pembelajaran luar kelas, peran guru adalah sebagai motivator. Artinya, guru sebagai pemandu agar siswa belajar secara aktif, kreatif, dan akrab dengan lingkungan. Pembelajaran outdoor selain untuk peningkatan kemampuan juga lebih bersifat untuk peningkatan aspek-aspek psikologi siswa, seperti rasa senang, rasa kebersamaan, yang selanjutnya berdampak terhadap peningkatan motivasi belajar siswa. Setiap metode pasti ada keuntungan dan kelebihan. Ada kelemahan dan kekurangan. Keuntungan dari metode ini yang pertama, kegiatan belajar lebih menarik dan tidak membosankan siswa duduk di kelas berjam-jam sehingga motivasi belajar siswa akan lebih tinggi. Yang kedua, hakikat belajar akan lebih bermakna sebab siswa dihadapkan dengan situasi dan keadaan yang sebenarnya atau bersifat alamiah. Yang ketiga, bahan-bahan yang dapat dipelajari lebih kaya serta lebih faktual sehingga kebenarannya lebih akurat. Yang keempat, kegiatan belajar siswa lebih komprehensif dan lebih aktif sebab dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti mengamati, bertanya atau wawancara, membuktikan atau mendemonstrasikan, menguji fakta, dan lain-lain. Yang kelima, sumber belajar menjadi lebih kaya sebab lingkungan yang dapat dipelajari bisa beraneka ragam seperti lingkungan sosial, lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lain-lain. Yang keenam, siswa dapat memahami dan menghayati aspek-aspek kehidupan yang ada di lingkungannya, sehingga dapat membentuk pribadi yang tidak asing dengan kehidupan di sekitarnya, serta dapat memupuk cinta lingkungan. Adapun untuk kelemahan dan kekurangan, yaitu yang pertama, kegiatan belajar kurang dipersiapkan sebelumnya yang menyebabkan pada waktu siswa dibawa ke tujuan tidak melakukan kegiatan belajar yang diharapkan sehingga ada kesan main-main. Kelemahan ini bisa diatasi dengan persiapan yang matang sebelum kegiatan itu dilaksanakan. Misalnya, menentukan tujuan belajar yang diharapkan dimiliki siswa, menentukan cara bagaimana siswa mempelajarinya, menentukan apa yang harus dipelajarinya, berapa lama yang dipelajari, cara memperoleh informasi, mencatat hasil yang diperoleh, dan lain-lain. Kelemahan selanjutnya atau yang kedua, ada kesan dari guru dan siswa bahwa kegiatan mempelajari lingkungan memerlukan waktu yang cukup lama sehingga menghabiskan waktu untuk belajar di kelas. Yang ketiga, sempitnya pandangan guru bahwa belajar
hanya terjadi di dalam kelas. Nah, padahal tugas belajar siswa dapat dilakukan di luar jam kelas atau pelajaran, baik secara individual maupun kelompok. Dan satu di antaranya dapat dilakukan dengan mempelajari keadaan lingkungannya. Metode yang kedua yaitu metode talking stick. Metode pembelajaran talking stick adalah metode pembelajaran yang dilakukan dengan bantuan tongkat. Siapa yang memegang tongkat wajib menjawab pertanyaan dari guru setelah siswa mempelajari materi pokoknya. Metode ini salah satu metode pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa serta menuntut siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kelebihan dan kekurangan menggunakan metode talking stick. Untuk kelebihannya, yang pertama, menguji kesiapan siswa. Yang kedua, melatih membaca dan memahami dengan cepat. Ketiga, agar lebih giat belajar atau belajar dahulu. Untuk kekurangannya, yang pertama, membuat siswa senam jantung. Nah, mengapa disebut senam jantung? Karena pada saat permainan sedang berlangsung, siswa tidak mengetahui tongkat itu akan ke siapa. Bisa jadi ke dirinya sendiri dan itu tentu membuat kaget. Kekurangan yang kedua, membuat siswa minder karena belum terbiasa. Memang tidak semua siswa terbiasa dengan permainan ini. Tak jarang juga mereka merasa malu. Baik, untuk metode selanjutnya akan disampaikan oleh Dede Yusuf. Perkenalkan, nama saya Dede Yusuf. Saya akan melanjutkan presentasi tentang metode-metode pembelajaran. Selanjutnya tentang metode simulasi. Menurut Jamarah tahun 2006, metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Simulasi menurut Hasibuan dan Mujiono adalah tiruan atau perbuatan yang hanya pura-pura saja. Menurut Hamalik dan Tanireja dan kawan-kawan tahun 2011, simulasi adalah suatu teknik yang digunakan dalam semua sistem pengajaran, terutama dalam desain instruksional yang berorientasi pada tujuan-tujuan tingkah laku. Menurut Hasibuan dan Mujiono, dalam pembelajaran, metode simulasi ini memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Yang pertama mengenai kelebihannya, menyenangkan, menggalakkan guru untuk mengembangkan aktivitas simulasi, memungkinkan eksperimen berlangsung tanpa memerlukan lingkungan sebenarnya, memvisualkan hal-hal yang abstrak, tidak memerlukan keterampilan komunikasi yang pelik, memungkinkan terjadinya interaksi antar siswa, menimbulkan respon yang positif dan siswa yang lamban, kurang cakap, dan kurang motivasi. Terus yang terakhir ada melatih berpikir kritis karena siswa terlibat dalam analisa proses kemajuan simulasi. Selanjutnya, kelemahan metode simulasi. Yang pertama, efektivitasnya dalam memajukan belajar belum dapat dilaporkan oleh riset. Validitas simulasi masih banyak diragukan orang. Menuntut imajinasi dari guru dan siswa. Yang selanjutnya ada metode discovery learning. Menurut Jamarah tahun 2008, discovery learning ialah belajar mencari dan menemukan sendiri. Artinya siswa atau anak didik diberi peluang untuk mencari dan menemukan sendiri dengan menggunakan teknik pendekatan pemecahan masalah. Metode discovery learning tersebut ini memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing, yaitu kelebihannya dianggap membantu siswa mengembangkan atau memperbanyak persediaan dan penguasaan keterampilan dan proses kognitif siswa. Kemudian pengetahuan diperoleh dari strategi ini sangat pribadi sifatnya dan mungkin merupakan suatu pengetahuan yang sangat kukuh dalam arti pendalaman dari pengertian
retensi, dan transfer. Selanjutnya, strategi penemuan membangkitkan gairah pada siswa. Misalnya siswa merasa jerih payah penyelidikannya, menemukan keberhasilan dan kadang-kadang kegagalan. Yang terakhir, metode ini memberikan kesempatan pada siswa untuk bergerak maju sesuai dengan kemampuannya sendiri. Selanjutnya, ada kelemahan metode discovery learning. Dipersyaratkan keharusannya adanya persiapan mental untuk cara belajar ini. Kemudian metode ini kurang berhasil untuk mengajar kelas besar. Harapan yang ditumpahkan pada strategi ini mungkin mengecewakan guru dan siswa yang sudah bisa dengan perencanaan dan pengajaran secara tradisional. Mengajar dengan penemuan mungkin akan dipandang sebuah terlalu mementingkan memperoleh pengertian dan kurang memperhatikan diperolehnya sikap dan keterampilan. Kemudian dalam beberapa ilmu, misalnya IPA, fasilitas yang dibutuhkan untuk mencoba ide-ide mungkin tidak ada. Kemudian strategi ini mungkin tidak akan memberi kesempatan untuk berpikir kreatif. Yang kelima, ada metode brainstorming. Metode brainstorming merupakan, menurut Parera tahun 1991, ialah aktivitas dari sekelompok kecil yang telah berkumpul untuk produksi atau menciptakan gagasan yang baru, orisinal, praktis sebanyak-banyaknya. Metode brainstorming ini merupakan suatu bentuk diskusi dalam rangka menghimpun gagasan, pendapat, informasi, pengetahuan, dan pengalaman dari semua peserta. Tujuan metode ini adalah untuk membuat kumpulan pendapat, informasi, pengalaman semua peserta yang sama atau berbeda, dan hasilnya kemudian dijadikan peta informasi atau peta gagasan untuk menjadi pembelajaran bersama. Menurut Rustiah tahun 2008, metode brainstorming digunakan karena memiliki banyak keunggulan, seperti anak-anak aktif berpikir untuk menyatakan pendapat, melatih siswa berpikir dengan cepat dan tersusun logis, merangsang siswa untuk selalu siap berpendapat dan berhubungan dengan masalah yang diberikan guru, meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Siswa yang kurang aktif mendapat bantuan dari temannya yang pandai atau dari guru. Terjadi persaingan yang sehat, siswa merasa bebas dan gembira, kemudian suasana demokratis dan disiplin dapat ditumbuhkan. Selain itu juga, metode brainstorming ini memiliki kelemahan yang perlu diatasi, ialah guru kurang memberi waktu yang cukup kepada siswa untuk berpikir dengan baik. Siswa yang kurang selalu ketinggalan, kadang-kadang pembicaraan hanya dimonopoli oleh siswa yang pandai saja. Guru hanya menampung pendapat, tidak merumuskan kesimpulannya, tidak menjamin pemecahan masalah. Terakhir, masalah dapat berkembang ke arah yang tidak diharapkan. Saya Alia Farhana. Di sini saya akan melanjutkan metode yang keenam, yaitu metode diskusi. Diskusi menurut Suryo Subroto adalah percakapan ilmiah oleh beberapa yang tergabung dalam satu kelompok untuk saling bertukar pendapat tentang suatu masalah atau bersama-sama mencari pemecahan, mendapatkan jawaban dan kebenaran atas suatu masalah. Pada hakikatnya, diskusi berbeda dengan percakapan. Percakapan lebih santai, kadang diselingi dengan humor, sedangkan diskusi semua anggota turut berpikir dan diperlukan disiplin yang ketat. Di sini ada metode diskusi menurut Suryo Subroto. Suatu cara penyajian bahan pelajaran di mana guru memberi kesempatan kepada para siswa untuk mengadakan perbincangan ilmiah guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, atau penyusunan berbagai alternatif pemecahan atas suatu masalah. Metode ini mempunyai keuntungan dan kelemahan. Keuntungannya sebagai berikut. Metode diskusi melibatkan semua siswa secara langsung dalam proses belajar. Setiap siswa dapat menguji tingkat pengetahuan dan penguasaan bahan pelajarannya masing-masing. Metode diskusi dapat menumbuhkan dan mengembangkan cara berpikir dan sikap ilmiah. Dengan mengajukan dan mempertahankan pendapatnya dalam diskusi, diharapkan para siswa akan dapat memperoleh kepercayaan diri sendiri. Metode diskusi dapat menunjang usaha-usaha pengembangan sikap sosial dan sikap demokrasi para siswa. Kelemahannya, diskusi terlampau menyerap waktu. Kadang-kadang diskusi larut dengan keasikannya dan dapat mengganggu pelajaran lain.
Yang kedua, pada umumnya peserta didik tidak berlatih untuk melakukan diskusi dan menggunakan waktu diskusi dengan baik, maka kecenderungannya mereka tidak sanggup berdiskusi. Kadang-kadang guru tidak memahami cara-cara melaksanakan diskusi, maka kecenderungannya diskusi menjadi tanya jawab. Ada langkah-langkah metode diskusi menurut Zeng, menyebutkan yang pertama, merumuskan masalah secara jelas. Dengan pimpinan guru, para siswa membentuk kelompok-kelompok diskusi, memilih pimpinan diskusi, ketua, sekretaris, pelapor, mengatur tempat duduk, ruangan, sarana, dan sebagainya sesuai dengan tujuan diskusi. Yang ketiga, siswa diberikan bimbingan atau pengawasan oleh guru dalam melakukan diskusi. Yang keempat, guru memberikan dorongan sehingga anak mau bekerja. Selanjutnya, materi diskusi harus dikerjakan oleh seluruh anggota kelompok, tidak menyuruh salah satu siswa untuk mengerjakan. Yang terakhir, ada seluruh siswa mencatat hasil diskusi dengan baik dan sistematik dan menyampaikan di depan kelas. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan metode diskusi. Yang pertama, ada persiapan atau perencanaan diskusi. Tujuan diskusi harus jelas agar pengarahan diskusi lebih terjamin. Peserta diskusi harus memenuhi persyaratan tertentu dan jumlahnya disesuaikan dengan sifat diskusi itu sendiri. Penentuan dan perumusan masalah yang akan didiskusikan harus jelas. Waktu dan tempat diskusi harus tepat sehingga tidak akan berlarut. Yang kedua, ada pelaksanaan diskusi. Membuat struktur kelompok, membagi-bagi tugas, merangsang seluruh peserta untuk berpartisipasi, mencatat ide-ide saran yang penting, menghargai setiap pendapat yang diajukan peserta, menciptakan situasi yang menyenangkan. Yang ketiga, ada tindak lanjut diskusi. Membuat hasil-hasil kesimpulan dari diskusi, membacakan kembali hasilnya untuk diadakan koreksi. Yang terakhir, membuat penilaian terhadap pelaksanaan diskusi. Yang terakhir, ada metode pembelajaran luar kelas. Kajawati menyatakan bahwa metode outdoor study atau metode di luar kelas adalah metode di mana guru mengajak siswa belajar di luar kelas untuk melihat peristiwa langsung di lapangan dengan tujuan mengakrabkan siswa dengan lingkungannya. Melalui outdoor study, lingkungan luar kelas dapat digunakan sebagai sumber belajar. Peran guru di sini adalah sebagai motivator. Artinya, guru sebagai pemandu agar siswa belajar secara aktif, kreatif, dan akrab dengan lingkungan. Hal yang harus diperhatikan oleh guru saat melaksanakan pembelajaran di luar kelas adalah mampu mengidentifikasi objek outdoor yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, membuat perencanaan dan panduan siswa dalam melaksanakan outdoor study, mampu mempersiapkan bahan dan alat akan digunakan dalam kegiatan, mampu mengontrol, memfasilitasi, dan membimbing aktivitas siswa selama melaksanakan kegiatan, mampu menilai kegiatan outdoor study. Keunggulan metode pembelajaran di luar kelas. Yang pertama, pembelajaran di ruang terbuka memberi anak kebebasan untuk belajar dengan menggunakan semua indera dan dapat mendorong pola pikir kreatif dan imajinatif. Yang kedua, pembelajaran di ruang terbuka membantu memperbaiki kemampuan belajar, perilaku, dan pemahaman anak di dalam kelas. Yang ketiga, dapat menumbuhkan rasa senang, percaya diri, harga diri, pengendalian diri, dan motivasi terhadap objek tertentu. Yang keempat, memberikan masukan terhadap program sekolah. Yang kelima, mendekatkan siswa dengan lingkungan sehingga dapat memberikan pengalaman belajar yang kuat praktis. Pembelajaran di luar kelas akan mendorong terjadinya proses belajar dan memberikan pengalaman siswa secara nyata, menjadikan siswa lebih bersemangat dalam belajar, lebih berkonsentrasi pada materi, membuat daya pikir siswa lebih berkembang, suasana belajar lebih nyaman, siswa lebih dapat memahami materi pelajaran, siswa lebih berani mengemukakan pendapat dan membuat siswa lebih aktif. Nah, ini kelemahannya, memerlukan waktu yang cukup lama, memerlukan pengawasan dan bimbingan ekstra ketat terhadap aktivitas siswa. Jika tidak terkontrol, maka siswa bermain sendiri daripada belajar. Cukup sekian beberapa metode pembelajaran, semoga bermanfaat. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.